Meskipun terkesan masih lama, akan tetapi semua elemen timnas gak boleh leha-leha. Karena biar gimana pun pertandingan di round 4 sangatlah penting. Nah, agenda terdekat sendiri, so pasti uji coba di bulan September melawan Kuwait serta Lebanon. Dan mudah-mudahan itu bisa dimaksimalkan dengan sebaik mungkin. Nah, merujuk pada info terbaru, akan ada perubahan lagi terkait persiapan round 4, di mana ada perubahan venue yang udah dikonfirmasi oleh AFC terkait drawing yang ada. Pun begitu dengan beberapa perkembangan lebih lanjut karena ini juga terkait dengan panasnya situasi yang sedang terjadi di Timur Tengah. Di sisi lain ada berita bagus dari Jesus, di mana Bang Jai sepertinya emang layak menjadi salah satu komoditi panas di bursa transfer Serie A. Selain MV-nya naik jadi 7,5 juta euro, Bang Jai juga baru-baru ini sukses meraih tempat ketiga sebagai center back U25 dengan kemenangan duel bertahan terbanyak di top 7 liga terbaik dunia. Jelas dengan catatan ini pada akhirnya membuat namanya makin diperhitungkan dan wajar jika tim-tim ternama di Serie A semakin ngebet padanya. Baru-baru ini, AFC kembali membuat sebuah keputusan terkait round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana ada revisi terkait drawing yang akan dilaksanakan 17 Juli mendatang. Yap, sebagaimana dikutip dari channel pengamat sepak bola, Bung Harpa, kalau AFC secara resmi telah mengubah tempat drawing yang semula di Osaka, Jepang, berpindah ke Kuala Lumpur, Malaysia. Meskipun begitu, AFC sendiri belum memberikan keterangan langsung mengapa venue drawing round 4 mengalami revisi. Lebih lanjut terkait pelaksanaan round 4, semua tahu jika tuan rumah yang ditunjuk adalah Arab Saudi dan Qatar. Akan tetapi AFC akan meninjau lagi tergantung situasi dari Timur Tengah sendiri yang memang sedang panas pasca pecahnya konflik Iran-Israel. Yap, sekedar ngingetin lagi, ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel memang menjadi isu geopolitik yang signifikan di kawasan Timur Tengah akhir-akhir ini. Nah, dalam hal itu, bisa jadi akan mempengaruhi stabilitas regional, termaksud Qatar dan Arab Saudi, yang ditunjuk AFC sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, jika sampai bulan Oktober, maka FIFA bisa menekan AFC untuk mempertimbangkan relokasi ke tempat netral demi menjamin keselamatan pemain dan ofisial masing-masing tim. Sebab ketegangan regional tentu dapat menciptakan suasana yang kurang kondusif, terutama bagi tim tamu, termasuk potensi gangguan logistik atau kekhawatiran keamanan bagi pemain dan pendukung. Hayo lo, ini tuh beneran udah jadi pembahasan umum, dan emang AFC tengah mempertimbangkan ini semua. Jadi kemarin siapa nih yang ngatain Mimin hoax? Nggak apa-apa sih, semoga Tuhan memberkati, kan gitu. Di satu sisi, Arab Saudi dan Qatar sendiri diketahui akan melancarkan protes apabila status tuan rumah benar-benar dicabut. Sebab dari sisi keuntungan teknis, mereka jelas untung karena biar gimana pun tuan rumah pasti punya sedikit keistimewaan. Dan seperti yang diungkapkan Bung Harpa, kalau secara jadwal Arab serta Qatar nantinya akan punya jatah waktu yang lebih panjang. Sehingga dari sisi stamina, ya mereka jelas diuntungkan. Tapi kembali lagi, semua tergantung situasi Timur Tengah itu sendiri. Kalau udah kondusif ya udah nggak apa-apa. Toh sebenarnya bagi para pemain, mau main dimanapun nggak jadi masalah. Seperti yang diutarakan oleh Justin Hubner dalam sebuah wawancara bersama Kumparan. Yang mana Justin menegaskan bahwa dirinya tak takut bermain di Qatar atau Arab Saudi. Dan sudah pasti ia bersama semua rekan-rekan akan melakukan yang terbaik agar timnas Indonesia meraih hasil positif. Setidaknya ini membuat kami lebih dekat, tapi tentu saja kami ingin bermain di Jakarta. Kami merupakan tim yang sangat kuat jika bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Tapi, bagi saya pribadi, ini tidak masalah. Kami harus bisa mengalahkan siapapun lawannya dan dimanapun. Saya tidak pernah takut dengan tim manapun. Saya hanya melakukan pekerjaan saya dan bermain sama seperti yang selalu saya lakukan. Ucap pemain berjuluk El Preman tersebut.
Sementara itu ada kabar bagus nih dari Jesus, di mana kapten tim Garuda yang bermain untuk Venezia masuk ke daftar center back U25 dengan kemenangan duel bertahan terbanyak di top 7 Liga terbaik dunia berdasarkan data yang dirilis pada 9 Juni 2025. Dengan total 179 menang duel, Jesus berada di peringkat ketiga, mengalahkan M. Lacroix dari Crystal Palace, Christian Mosquera dari Valencia, ataupun Ilya Zabarnyi dari Bournemouth. Tentu saja, peringkat ini menunjukkan kontribusi luar biasa Ises dalam membantu timnya menjaga lini pertahanan. Selain itu, pencapaian ini juga menegaskan peran vital Ises sebagai salah satu bek tengah paling berpengaruh di Serie A. Oleh karenanya, wajar jika Jesus, selain NV-nya naik, ia juga makin gencar untuk direkrut tim-tim kenamaan Serie A ataupun luar Italia. Setelah beberapa hari terakhir kencang dirumorkan ke Udinese, salah seorang wartawan olahraga Italia, Stefano Cecchi, yang juga merupakan pendukung Fiorentina, meminta La Viola untuk merekrut Jesus untuk mengisi lini belakang. Menurutnya, lini belakang Fiorentina harus melakukan perbaikan dan peningkatan di musim depan. Untuk membantu David De Gea di lini pertahanan, kami membutuhkan 2 pemain top di pasar, seorang direktur dan seorang gelandang dengan banyak gol. Juga Karandor dan Richardson tidak meyakinkan saya. Saya ingin 2 pemain yang layak De Gea dalam peran itu. Dalam pertahanan, misalnya, akan membutuhkan sedikit waktu untuk meningkatkan departemen. Saya akan pergi ke Empoli dan bertanya kepada Ardian Ismaili. Di lini tengah, saya akan mengambil dari Venezia, Nicolucci Cavillia, dan Jesus di pertahanan, ungkap Stefano. Di sisi lain ada kabar menarik nih soal bek muda yang juga menjadi aset penting bagi Garuda, Rizky Ridho. Tentu saja sebagian besar fans timnas sangat berharap kalau Ridho bisa segera abroad agar levelnya meningkat. Karena jika cuma terus main di Liga 1, kemampuan Ridho ya bakal gitu-gitu aja. Sedangkan semua tahu persaingan di timnas sangatlah ketat. Dan Ridho emang sepertinya makin dekat menuju Eropa. Terlebih terkait fotonya yang sedang bersama Kevin Dix, serta sang agen dari Kevin itu sendiri, semakin membuat spekulasi itu nyata adanya. Ya belum diketahui pasti, kalaupun Ridho abroad, maka ia mau kemana? Namun menurut rumor yang ada, Ridho memang santer berlabuh ke Belgia. Kemudian divisi 2 Spanyol bernama Cadiz, atau Kenak Breda di Eredivisie, hingga nggak menutup kemungkinan Ridho akan mempertimbangkan juga ajakan Martin Pos buat main di MLS barengan sama FC Dallas. Yang jelas dengan usia yang masih muda serta punya pengalaman internasional yang oke, pastilah akan sangat sayang bagi Ridho kalau hanya main di liga-liga ASEAN apalagi stuck di Liga 1. Intinya, bila Ridho beneran abroad, ini akan jadi sebuah langkah yang terbilang besar bagi dirinya. Tapi kembali lagi, semuanya tergantung pada dirinya sendiri. Jika Ridho semisal oke, maka itu adalah hal yang positif, mengingat pesaing posisinya di timnas yaitu Meiselkers, kabarnya juga akan pindah ke salah satu tim ternama musim depan. Dan jika Ridho bisa perform di Eropa, yaitu akan bagus karena persaingannya jadi makin kompetitif. Yang mana efeknya pada akhirnya juga baik untuk timnas Indonesia, kan gitu. Terlepas dari apapun, meskipun saat ini belum ada indikasi kuat bahwa Qatar dan Arab Saudi akan batal menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, akan tetapi ketegangan Israel-Iran jelas menimbulkan kekhawatiran terutama soal keamanan. Itulah kenapa FIFA meminta AFC memantau situasi geopolitik hingga mendekati Oktober 2025. Jika memang sikonnya masih belum kondusif, ya FIFA pastinya akan mencabut keputusan AFC soal penunjukan Arab serta Qatar sebagai tuan rumah. Dan kalau Arab sama Qatar protes, bodo amat bos, karena keselamatan di atas segala-galanya. Tapi kan kembali lagi, harapannya semua lancar jaya sentosa. Semisal akhirnya pindah, kayak ke Jepang, Korea, Australia, atau mana gitu yang netral, yaitu keuntungan buat kita, fair aja. Pokoknya kita fokus dulu sama hal-hal teknis. Masalah gituan mah biar federasi yang urus bagusnya gimana.
Dan buat Jay sama Rido, semoga apa yang jadi keputusan kalian atau pemain-pemain timnas yang statusnya masih free transfer, itu bisa jadi keputusan terbaik. Ya mudah-mudahan semua pemain bisa konsisten di klub masing-masing. Karena kembali lagi, semuanya akan berdampak ke performa tim nasional itu sendiri. Gak usah peduliin cangkem-cangkem atau jempol-jempol gondes-margondes yang cuman pengen bikin rusuh suasana. Fokus pada performa di klub untuk kemudian dibawa ke timnas. Ingat, perjuangan menuju Piala Dunia masih panjang. Maka dari itu, tetap fight sampai akhir, kan gitu. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat timnas. Saya Dinar, dari Gals pamit. Dukung terus Timnas Indonesia.